Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Habibah Miftan Farasafi, dan sekarang saya sedang bersama Bapak Muhammad Royhan, Sarjana Agama, yang akan membawakan kultum singkat dengan judul Ziarah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Selawat serta salam semoga terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, pada keluarga, sahabat, serta pengikutnya yang setia mengikuti sunnah-sunnah beliau sampai akhir zaman, dan insya Allah kepada pemirsa sekalian. Amin. Para pemirsa yang dirahmati Allah, sekarang kita sudah berada di bulan Sya'ban. Ada kebiasaan masyarakat kita, khususnya yang ada di tanah Jawa, di bulan Sya'ban mereka berziarah kubur. Lalu sebenarnya bagaimana tuntunan Rasulullah SAW dalam berziarah kubur? Hukum asal ziarah kubur adalah mubah. Dahulu Rasulullah pernah melarang para sahabat untuk berziarah kubur, karena Rasulullah khawatir iman para sahabat belum mantap, belum kokoh. Kalau mereka berziarah, khawatir masih melakukan perilaku jahiliyah, bahkan akan menyekutukan Allah. Setelah Rasulullah tidak khawatir akan iman serta takwa para sahabat, kemudian beliau memberi contoh untuk berziarah ke makam ibunya Aminah. Sepulang dari ziarah kubur, beliau bersabda, "Kuntu qad nahaitukum an ziyaratul kubur." Sungguh, dahulu aku melarang kalian berziarah kubur. Fazuruha, maka sekarang berziarahlah. Fa innaha tudzakirul akhirah. Dengan berziarah kubur, niscaya kalian akan ingat kehidupan akhirat. Dipahami dari hadis tersebut, dalam kaidah usul fikih, apabila ada perintah setelah larangan adalah mubah. Al-amru ba'dan nahyi lil ibahah. Adanya perintah setelah larangan hukumnya mubah. Yang pertama, Rasulullah pernah melarang para sahabat berziarah kubur dengan alasan khawatir mereka menyekutukan Allah. Tetapi setelah Rasulullah tidak khawatir bahwa iman para sahabat telah mantap, kemudian Rasulullah memerintahkan fazuruha, berziarahlah. Apa tujuan ziarah kubur? Tudzakirul akhirah, mengingatkan kita kepada kematian, mengingatkan kita kepada kehidupan akhirat, agar hati kita menjadi lembut. Para pemirsa yang dirahmati Allah, namun ziarah kubur boleh jadi akan menjadi sunnah, bahkan haram. Lalu bagaimana agar ziarah kubur menjadi sunnah? Maka harus benar niatnya. Kita luruskan niat dan tujuan kita berziarah kubur. Apabila ziarah kubur kita dengan tujuan untuk berbakti kepada kedua orang tua, kita datang ke makam orang tua kita, kemudian kita merenung, mengenang jasanya, kita punya kewajiban untuk melanjutkan cita-cita dan perjuangannya. Contohnya, dulu orang tua kita sering jamaah 5 waktu di masjid. Dulu orang tua kita sering membantu sesama. Dulu orang tua kita sering infak ke masjid. Apa kewajiban kita? Melanjutkan apa yang sudah menjadi kebiasaan orang tua kita. Inilah cara kita berbakti kepada orang tua. Maka kita ziarah kubur tujuannya tidak lain agar kita ingat akan jasa serta perjuangan orang tua kita. Kemudian kita mendoakan kedua orang tua kita. Sebenarnya doa yang diterima adalah doa anak yang soleh. Syarat menjadi anak yang soleh dan solihah adalah as-solihatu qonitatu. Orang yang soleh adalah orang yang taat beribadah kepada Allah. Ukuran ibadah adalah sholat. As-sholatu ad-du'a. Ad-du'a muhul ibadah.
Sholat itu doa, dan doa itu intisarinya ibadah. Pantaskah orang yang tidak melaksanakan sholat kemudian mengaku dirinya anak yang soleh? Maka yang diterima adalah doa anak yang soleh maupun solehah. Kapan mereka mendoakan orang tua? Setiap kali setelah sholat 5 waktu, pasti sadar atau tidak mereka mendoakan orang tua. Robbi firli, ya Allah ampunilah kami, wali walidayya, dan kedua orang tua kami, warhamhuma kama rabbayani shaghira, ya Allah sayangilah keduanya sebagaimana mereka menyayangi aku waktu kecil. Inilah agar ziarah kubur kita dapat pahala, bernilai ibadah, dan menjadi sunnah. Apabila cara kita berziarah kepada orang tua kita, kepada leluhur kita, kepada siapa saja benar, karena sesuai dengan tuntunan Rasulullah, yaitu tujuannya adalah mengenang jasanya, kewajiban kita melanjutkan perjuangan dan cita-citanya, dan setelah itu adalah mendoakan mereka. Apabila kita sudah sampai ke kubur, sebelum meninggalkan kuburan kita doakan. Cukup doa yang pendek saja. Siap doa kita awali dengan ta'awud, basmalah, hamdalah, sholawat, kemudian Allahumma gfirlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Ya Allah, ampunilah dia, kasihanilah dia, selamatkanlah ia, dan maafkanlah ia. Lalu bagaimana? Ziarah kubur itu menjadi haram apabila kita berziarah kemudian melakukan tawasul. Tawasul adalah berdoa, beribadah di depan kuburan atau menjadikan sesuatu menjadi wasilah atau perantara. Ketika kita datang ke kuburan yang kita anggap keramat, punya karomah, kemudian kita bukan mendoakan ahli kubur, tetapi kita berdoa untuk diri kita sendiri dan menjadikan kuburan sebagai wasilah perantara, itulah tawasul dan hukumnya haram. Seperti kebiasaan orang-orang Arab jahiliyah. Sekali lagi, orang-orang Arab jahiliyah tidak menyembah berhala. Mereka lebih mengenal Allah daripada para sahabat. Mereka berdoa di depan-depan kuburan itu, di depan berhala, bukan untuk menyembah, tetapi mereka berdoa memohon kepada Allah. Tetapi kuburan berhala dijadikan perantara. Ketika orang-orang menuduh bahwa orang-orang Arab jahiliyah menyembah Lata, Uzza, Hubal, dan Manata, mereka mengatakan sebagaimana firman-Nya di dalam Al-Quran surat Az-Zumar ayat 3, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Kami tidak menyembah mereka, Lata, Uzza, Hubal, dan Manata, melainkan agar berhala-berhala tersebut dapat menghampirkan doa saya kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Di dalam tafsir Ibnu Katsir dan At-Tabari, bahwa Lata adalah orang yang soleh sepeninggal Nabi Isa yang tinggal di sekitar Ka'bah. Sehari-hari Lata membuat adonan roti tepung, kemudian dihidangkan kepada orang yang berziarah ke Ka'bah, orang yang melaksanakan ibadah haji. Karena saking solehnya, setelah meninggal dunia banyak orang berziarah ke makamnya. Tidak puas, kemudian membuat berhala dan orang berdoa di depan makam beliau. Maka apabila sekarang ada sebagian saudara kita berdoa memohon kepada Allah, kemudian datang ke kuburan orang tua atau leluhur, kemudian matur, "Mbah, Pak, saya akan mantu, semoga lancar berkah," sama saja seperti orang-orang jahiliyah yang datang ke Lata, Uzza, Hubal, Manata. Mereka doa memohon kepada Allah, tetap menjadikan kuburan sebagai perantara. Apabila kita punya hajat, cukup kita langsung berdoa memohon kepada Allah, dan wasilahnya adalah amal kita. Sebagaimana anak-anak kita yang sekarang baru menginjak kelas 12 yang menghadapi ujian, mereka tidak butuh doa dari orang-orang yang sudah meninggal dunia. Justru orang yang sudah meninggal dunia butuh doa mereka. Apabila mereka ingin sukses, kemudian lulus dan masuk ke perguruan tinggi tanpa tes atau mungkin terima di perguruan tinggi, apa wasilahnya amal mereka? Mereka harus banyak berpuasa Senin Kamis, sholat malam, kemudian sholat duha, banyak bersedekah. Itulah wasilahnya agar apa yang menjadi keinginannya dikabulkan oleh Allah. Maka sekali lagi, jangan sampai kita mengikuti perilaku jahiliyah. Kalau kita punya hajat, punya keinginan, kemudian datang ke kubur orang tua kita, leluhur kita, kemudian kita berdoa di depan makam,
maka itu adalah perilaku jahiliyah abad modern. Lebih-lebih di bulan Sya'ban, banyak orang berziarah kubur dengan acara nyadran atau di bulan Syawal, bahwa ziarah kubur tidak ada ketentuan waktu dan tempatnya. Maka kami ingatkan kepada kita sekalian, jangan ikut-ikutan orang yang nggak paham tentang agama. Maka berziarahlah kapan saja, di mana saja, dan tujuannya mengingatkan kita kepada kematian dan kehidupan akhirat. Demikian, semoga menjadi bahan renungan bagi kita. Semoga kita selalu ingat akan kehidupan akhirat, ingat akan kematian, sehingga hati kita lembut. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah kultum singkat yang disampaikan oleh Bapak Muhammad Raihan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.